Shalom Sobat MBC, bagaimana kabarnya? Bagaimana ibadah hari ini dan firman hari ini? Sungguh memberkati kita bukan? Kami bersyukur untuk setiap jemaat sekalian, saudara-saudari yang sudah hadir bersama dengan kami secara onsite. Namun kami tidak lupa untuk jemaat terkasih yang hadir secara online untuk bergabung dengan kami di Jalan Mantri nomor 1C setiap minggu pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Wah, indah banget ciptaan Tuhan. Kemana lagi ya? Ada Sobat MBC. Halo Sobat MBC. Jangan lupa ya, Methodist Blessing Community juga mengadakan persekutuan doa malam setiap Rabu pukul 7 malam dilakukan secara onsite maupun online. Untuk info berikutnya silahkan cek di Instastory @MethodistBlessing. Methodist Blessing mengambil satu tema di dalam satu bulan Oktober adalah Redeemed by Jesus. And apa yang kita harus lakukan setelah kita ditebus oleh Tuhan. Untuk itu mari bergabung bersama-sama, mari bersama-sama bertumbuh bersama keluarga Methodist Blessing Community. See you and God bless you. Shalom sobat-sobat MBC yang terkasih. Selamat datang bagi kita yang mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini. Kita juga menyambut teman-teman sekalian, sobat-sobat MBC yang terkasih di dalam Tuhan yang mengikuti atau join ibadah dari online. Sebelum kita memasuki dalam hadirat Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang dengan segala kerinduan kita. Kita mau datang dengan segala keterbatasan kita. Kita mau datang menyembah Dia. Tuhan, terima kasih. Kami datang ya Bapa, dengan segala kerinduan kami. Kami mau berikan segalanya apa yang kami punya ini ya Tuhan. Semua yang kami punya ini seluruhnya Tuhan hanya untuk menyenangkan Engkau, hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk meninggikan nama Engkau Bapa. Terima kasih buat hari ini. Tuhan, Engkau mengantarkan kami dari rumah masing-masing, dari tempat kami masing-masing, boleh sampai ke tempat ini, boleh ada dalam ibadah ini, untuk kami boleh datang bersekutu di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa buat waktu yang indah ini. Kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah ini Bapa. Engkau pakai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai selalu luar biasa, biar firman ditaburkan Tuhan, itu boleh memberkati kami semuanya Tuhan, dan memberkati sobat-sobat sekalian Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan dengan membawa segala kerinduan kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan membawa segala apa yang kita punyai. Kita rindu Tuhan menjadikan kita indah, yang Tuhan pandang kita secara begitu mulia. Tuhan boleh menjadikan kita seturut dan segambar dengan Dia. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kau berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan. Sekali lagi ku datang ya Bapa. Ku datang ya
bahwa rencana Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita begitu mulia. Marilah biar lagu ini boleh memberkati kita. Kita mau datang, kita mau menaruh seluruh harapan kita, seluruh kerinduan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menuntun kita. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kau berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar kami berharap kepada Engkau Tuhan, taat dan setia. Taat dan Kepada Engkau Tuhan, Tuhan, jadikan aku indah. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Biarlah kata-kata ini boleh menjadi iman kita. Kita boleh taat, kita boleh setia. Sekali lagi, dengan iman yang sungguh-sungguh, taat dan setia. taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita tahu bahwa Yesuslah penyelamat kita. Tiada Allah seperti Dia. Setiap hari kita mau meninggikan, memansyurkan namanya karena perbuatannya yang begitu ajaib. Biarlah pujian-pujian kita hari ini, penyembahan kita hari ini, kita hanya untuk memuliakan namanya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter. My comfort, my shelter, refuge, my strength. Let it Biarlah semua yang bernafas memuji Dia. never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth and King. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down on the seas, we rock on the sound of your name. I sing for joy and
kekuatan kita. Biarlah segala yang bernafas tidak berhenti untuk selalu memuji Dia. Kita akan puji Dia sekali lagi. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. Out of my day, I want to praise the wonder of my kingdom. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every prayer, all that I am, never cease to worship you, Jesus. Worship. Saya undang saudara-saudari kita semuanya bangkit berdiri. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar on the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love, for forever I stand. Nothing compares to the promised land. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat bagi kerajaan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padaku. Tiada janji seperti yang ada padaku. Tiada janji seperti yang ada padaku. Oh, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau. Oh, kami mau bersorak memuji Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang sumber kebahagiaannya bagi kami. Engkau yang tahu yang terbaik bagi kami. Segala rencana yang Engkau buat bagi kami itu begitu baik, begitu mulia. Engkau sanggup pulihkan hidup kami ketika kami terjatuh, tidak tahu arah kami mau kemana Tuhan. Engkau membalikkan kami kembali kepada Engkau Tuhan. Kami mau berserah, kami mau percaya bahwa Engkau Yesus yang setia. Engkau untuk Yesus penolong kami yang begitu luar biasa. Saat kami berjalan, Engkau yang menerangi jalan kami. Saat kami takut, kami bimbang, Engkau selalu bersama dengan kami. Penolong yang setia saat ku berjalan. Kasih-Mu menerangi jalan.
lebih sanggup sekali lagi saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangilah. Tiada takut, tiada bimbang, karena kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami. Kami imani bahwa Engkau Yesus penolong yang setia bagi setiap kehidupan kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku Tuhan, Engkau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Tiada ada kata lain selain rasa berterima kasih kami kepada Engkau, Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau percaya kepada Engkau, karena Engkau Yesus penolong hidup kami. Kata-kata ini, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Engkau Yesus penolong kami yang setia. Setia. Amin, silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Contoh Livu. MBC yang Tuhan kasihi, hari ini kita bisa datang beribadah itu karena Tuhan yang telah menggerakkan hati kita untuk datang beribadah, dan kita sudah mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu karena anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami setiap orang. Dan untuk sahabat MBC yang ada di tempat ini, yang masih muda belia, Tuhan pakai mereka di dalam pelayanan ini. Dan saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkata-kata di dalam hati kami setiap orang, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang kami
Hari ini firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacanya di dalam nama Tuhan Yesus. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Adapun tema kita hari ini berpusat pada Kristus. Ya, berpusat pada Kristus yang telah diberikan contoh Yuda kepada saya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata berpusat itu ialah berpangkal atau berpokok. Contohnya, usaha itu berpusat pada pelanggan. Dan ada dikatakan negara Indonesia berpusat pada pemerintah pusat. Maka dengan demikian, setiap daerah yang ada di Indonesia harus berpusat pada pemerintah yang ada di pusat. Jadi tema kita hari ini yang dikatakan berpusat pada Kristus. Berarti kita harus menjalani kehidupan kita yang berpusat pada Kristus. Maka dengan demikian kita harus belajar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam kehidupan apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita pelajari? Yaitu meneladani hidupnya, mentaati perintahnya dengan segala ketetapannya. Nah, teladan apakah yang dapat kita ikuti di dalam kehidupan kita? Apa yang boleh kita lakukan? Bahwa Kristus yang telah mati untuk semua orang. Apakah kita harus mati seperti Kristus yang mati di atas kayu salib? Bukan demikian ya. Tetapi Kristus yang mati untuk semua orang. Supaya setiap orang yang percaya, orang yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Melainkan ia harus hidup untuk semua orang. Mereka yang belum ditebus hidupnya, mereka yang belum percaya, pasti mereka lebih akan mementingkan dirinya sendiri. Ya. Sama seperti waktu kita belum percaya kepadanya, pasti kita lebih untuk mementingkan diri kita sendiri. Nah,
Sewaktu kita berjalan di jalan besar ya, berkendaraan, semua orang berlomba cepat dari belakang. Belum lagi lampu merah, belum ada lampu hijau, sudah ada perintah untuk kita jalan. Tin 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 tin. Ya, banyak orang yang di sini mereka mementingkan dirinya, mau cepat jalan, mau duluan, sama seperti tadi. Ya, udah lampu merah, dia mau bergegas mau jalan, sehingga kami yang di sampingnya kami terkena ya. Nah, terkena senggolannya. Nah, kita harus bersabar untuk tidak melakukannya. Kalau kita melakukannya maka orang akan mengalami kecelakaan. Nah, kita sering mengatakan asal perutku kenyang, peduli sama orang lain. Nah, orang yang demikian maka ia dia lebih mementingkan dirinya, dia tidak peduli orang. Sehingga dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, di dalam konteks ini Paulus mengatakan di dalam ayat 16, kami tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia. Kami berarti Paulus itu ada bersama dengan teman-temannya yang lain. Mungkin teman-teman sepelayanan. Mereka tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia. Jadi mereka sudah tahu bahwa di dalam dirinya apa yang harus mereka kerjakan. Mereka tidak untuk menilai orang lain. Nah, di dalam hal ini berarti memberi nilai orang yang mungkin seorang yang tidak baik. Kalau orang yang menilai orang, sehingga membandingkan dirinya seakan dia lebih baik daripada orang lain. Paulus memang pernah menilai Kristus dari segi manusia, sehingga dia menentang Kristus. Dia menyiksa dan memukul setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi sekarang tidak lagi, karena dia sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus sewaktu di dalam perjalanan ke Damsyik. Di saat itu dia mengenal Tuhan Yesus dan menjadi percaya kepadanya. Dan dia sudah bersatu dengan Kristus menjadi hidup yang baru. Menjadi hidup yang baru. Berarti yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Di dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 19c sampai ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, saya sudah disalibkan bersama Kristus. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Nah, Paulus sudah mengalami di dalam perubahan. Nah, siapa yang masih suka menilai orang berarti dia belum lahir baru. Tapi kita tahu, kita yang anak-anak muda di sini semuanya baik-baik ya. Tidak akan menilai orang demikian karena kita sudah diperbaharui. Bagaimana seorang itu yang lahir baru? Orang yang lahir baru, orang yang sudah diperbaharui. Bukan seakan dia akan kembali lagi, dilahirkan kembali. Gimana dia akan melahirkan kembali? Masuk ke dalam rahim ibunya? Tidak demikian. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Nikodemus. Saya sudah tua. Bagaimana apa saya akan masuk kembali ke rahim ibu saya dan dilahirkan kembali? Bukan hal yang demikian. Karena dilahirkan kembali itu maksudnya di dalam kerohanian. Ya, bukan secara jasmani. Orang yang sudah lahir baru, maka di dalam hidupnya sudah ada perubahan. Ya, sudah ada perubahan. Karena siapa? Karena Kristus yang telah memperbaharui hidupnya. Dan semua ini dari Allah Bapa yang di surga dengan perantaraan Kristus yang telah mendamaikan kita dengan dirinya.
Memperdamaikan dia dengan diri kita, setiap orang yang sudah percaya kepadanya. Karena kita tahu bahwa kita ini manusia yang lemah, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena dosa kita tidak dapat datang kepada Allah. Karena dosa kita tidak dapat datang kepada Allah. Sehingga melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga darahnya yang suci itu menyucikan segala dosa kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Paulus juga mengatakan bahwa Allah yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan pelayanannya dengan baik. Kristus yang sudah diperbaharui di dalam hidupnya, sehingga ia benar-benar telah diperbaharui oleh Tuhan Yesus, sehingga apa yang dia boleh kerjakan memang dia mengerjakan dengan memuliakan nama Tuhan, dengan memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang, bahwa melalui perantara Tuhan Yesus Allah Bapa membuat setiap manusia itu berbaik kembali dengan dirinya. Allah Bapa melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. Tuhan tidak pernah menuntut kesalahan kita, karena kita sudah diperbaharui. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, baik kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kimiji, akan menjadi putih seperti sarju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau kita kaji apakah manusia ini yang dapat melakukan hal-hal yang demikian. Manusia selalu menuntut kesalahan orang lain. Kalau terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, bagaimana kita? Pasti kita akan marah dan kita menuntut orang itu apa yang sudah diperbuatnya. Tapi Tuhan tidak demikian. Dia begitu mengasihi kita manusia. Kristus tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Segala pelanggaran manusia, dia memberi pengampunan. Asalkan setiap orang yang mau datang kepadanya dan mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata Paulus bahwa mereka itu adalah utusan Kristus. Nah, itu berarti mereka itu adalah suruhan. Suruhan dari Tuhan Yesus untuk di dalam pekerjaan yang mulia itu. Pekerjaan apakah yang mereka lakukan? Yaitu untuk membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan. Yang sesat dibawanya, supaya mereka mendapat kehidupan yang kekal. Kita juga sebagai orang yang percaya, kita menjadi saksinya untuk membawa orang ke hadapan Tuhan, supaya mereka juga mendapatkan hidup yang kekal. Nah, seorang pelayan Tuhan dia harus berpusat pada Kristus, baru dia dapat melakukan pekerjaannya dengan setia. Jika kita melakukan pekerjaan Tuhan itu tanpa berpusat kepada Tuhan, kita berpusat kepada diri kita sendiri, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Kita tidak dapat lakukan. Dengan kuasa Tuhan kita dapat melakukannya. Dengan kuasa kita, diri kita, itu semua akan hancur, tidak akan berarti. Sehingga oleh karena itu Paulus mohon kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka memberi dirinya berdamai dengan Kristus. Sudahkah Anda berdamai dengan Kristus? Sudahkah kita berdamai dengan Kristus? Kalau kita sudah berdamai dengan Kristus,
maka kita sudah berpusat di dalam hidup kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah begitu mengasihi kita, yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk kita, setiap orang yang mau percaya kepadanya. Kita tahu kita ini memang orang yang berdosa, orang yang tidak layak datang kepada Tuhan. Tapi karena kasih-Nya sehingga kita dilayakkan untuk datang kepadanya. Yesus Kristus yang tidak berdosa, ya, Allah telah membuat dia untuk menanggung dosa itu. Dosa setiap orang, dosa kita, dosa saya, dosamu dan semua orang sudah menjadi baik kembali kepada Allah. Karena dosa membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi Allah itu sangat mengasihi kita. Allah itu telah mempersatukan kita melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang ke dunia ini. Dia menjadi perantara kita kepada Allah. Sehingga melalui Yesus Kristus kita sudah berbaik kembali dengan Tuhan Allah Bapa kita yang di surga. Sahabat MBC yang saya kasihi, menurut tema kita hari ini berpusat pada Kristus. Sehingga hal ini berarti kita harus memfokuskan diri kita kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Paulus yang selalu memusatkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia dapat melakukan pelayanannya. Jikalau hidup kita ini selalu berpusat kepada Kristus, maka kita tidak akan melakukan yang salah di dalam hidup kita. Karena kita tahu di dalam hidup kita apa yang boleh kita lakukan. Kita melakukan semua ini untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau untuk diri kita sendiri, maka itu semuanya akan sia-sia, tidak akan berhasil. Oleh karena itu, saudara-saudari dari sahabat MBC yang masih muda, mari kita memusatkan diri kita. Apa yang boleh kita lakukan untuk Tuhan dengan sepenuh hati di dalam pelayanan kita ini. Kita boleh untuk membawa orang yang masih muda, yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk datang kepada Tuhan. Supaya mereka boleh percaya dan mendapatkan hidup yang kekal. Mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Kami setiap orang hendaklah berpusat kepadamu ya Bapa di surga. Allah kami yang telah menjadikan kami. Sehingga kami tahu Tuhan melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Yang telah menebus dosa kami ini ya Tuhan. Kiranya kami setiap orang yang percaya padamu, kami mau selalu datang kepadamu. Tuhan bimbing, Tuhan sertai kami di dalam hidup kami ini untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang dinyatakan melalui Yesus Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, serta penyertaan kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini, esok dimanapun kita berada dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.